Hai Positive People, kita melanjutkan share pengajaran kita dalam Markus pasal 3. Kali ini kita mengambil ayat 20-23 dengan judul Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan pengulus setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang menarik perhatian saya di sini, Yesus sendiri yang adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Yesus sendiri difitnah. Padahal Yesus melakukan hal yang benar dan baik. Yesus banyak menolong orang, Yesus banyak menyembuhkan orang, bahkan Yesus banyak membebaskan orang yang terbelenggu oleh kuasa gelap. Tapi ada saja orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang banyak memfitnah Yesus dan berkata, Yesus menyembuhkan orang memakai Beelzebul atau kuasa kegelapan, penghulu setan. Dan yang menarik perhatian saya adalah Yesus tidak terganggu. Alkitab berkata bahwa Yesus tidak marah-marah dan tidak sakit hati. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Yesus saja difitnah, yang benar, yang tidak pernah bikin salah, yang banyak menolong orang, siapakah kita yang minta pengecualian agar kita bebas dari fitnaan? Kalau kita difitnah, kita jangan marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, hati saya terluka, hati saya sakit. Bayangkan saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat benar, saya sudah menolong banyak orang. Bayangkan saya masih difitnah. Saudara, kita belajar supaya kita memiliki hati yang besar. Kalau Yesus saja difitnah, apalagi kita, kemungkinan besar pasti kita juga difitnah. Kalau kita siap menjadi murid Kristus, berarti kita siap berkata, Tuhan, walaupun orang fitnah saya, sejauh saya berbuat yang benar, saya tahu bahwa Allah pasti membela orang benar. Kita akan belajar hari ini bagaimana Yesus menghadapi fitnaan. Yang pertama, Yesus tetap tenang dalam menghadapi fitnaan. Meskipun keluarga Yesus dan orang-orang sekitarnya gelisah. Di ayat 21, waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka hendak datang mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi bisa kita lihat, orang-orang menganggap Yesus sudah tidak waras. Orang menuduh Yesus kerasukan roh Beelzebul, dan keluarga pun ikut panik ingin mengambil Yesus dari tengah-tengah mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang menarik, Yesus tetap tenang. Yesus tidak marah, Yesus tidak tersinggung, Yesus tidak coba kutuk mereka atau balas kejahatan-kejahatan, tapi Yesus tetap berespon dengan benar. Nah, bila kita menghadapi fitnaan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Jangan mencari dukungan dari orang yang menurut Anda bisa mendukung kita. Karena jika kita meminta dukungan dari mereka, mereka akan komporin kita, membuat kita makin emosi dan makin marah, dan membuat kita makin kuat untuk berusaha menyerang orang yang fitnah kita. Jadi hal yang pertama ketika kita menghadapi fitnaan, tetap tenang seperti Yesus. Yesus saja tenang. Kenapa kita harus lari dari fitnaan? Kenapa kita harus menangis di tengah-tengah fitnaan orang? Kenapa kita masih kecewa? Orang yang tenang adalah orang yang mampu menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri, yang pertama, kitab Amsal berkata, dia melebihi seorang pemenang. Yang kedua, dia melebihi seorang yang berebut kota. Jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang. Bukan karena kita punya dompet yang tebal, bukan karena kita punya jabatan yang tinggi, bukan karena punya intelektual yang pintar, tapi kita dikatakan lebih daripada pemenang ketika kita mampu menguasai diri. Karena orang gak mampu menguasai diri akan membuat suasana yang kondusif jadi gak kondusif. Tapi orang yang bisa menguasai diri akan membuat suasana yang tidak kondusif menjadi kondusif. Yang kedua, kita belajar bagaimana Yesus menghadapi fitnaan. Yesus memakai kesempatan untuk mengajarkan kebenaran dan menyatakan kasih-Nya. Kita lihat di ayat 23.
Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, dengan tenang dan penuh kasih, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Jadi pada waktu Yesus difitnah, Yesus tidak pakai kata-kata mengutuk, Yesus tidak marah-marah, Yesus tidak menghukum mereka, tapi Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajarkan orang kebenaran dan menyatakan kasih-Nya kepada mereka yang memfitnah Yesus. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita difitnah, pakailah kesempatan untuk menginspirasi orang dalam kebenaran. Siapa tahu dari pikiran mereka yang sempit memiliki pikiran yang terbuka. Siapa tahu dari mereka yang sakit hati dan mereka punya pandangan yang salah terhadap kita, memiliki pandangan yang benar. Waktu kita difitnah, pakailah kesempatan untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka dengan bereaksi benar dan tidak sakit hati, agar mereka boleh melihat Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Sehingga lewat kasih dan respon kita yang baik, membuat orang itu terjamah dan membuka mata mereka bahwa kita bukan orang yang jahat. Kita bukan orang seperti yang dikatakan. Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita jangan berhenti berbuat baik. Jangan tawar hati berbuat baik. Jangan kita sampai lemah berbuat baik. Kalau berbuat baik itu harus continue. Yang kedua, kalau berbuat baik itu harus semangat. Saya tahu kita sakit di fitnah, tapi jangan pakai hati kita terbatas. Pakai hati Tuhan yang tidak terbatas. Lanjutkan berbuat baik. Lanjutkan mengasihi. Lanjutkan untuk mengerti dan memahami mereka. Lanjutkan untuk memberkati dan mendoakan mereka. Saya percaya suatu saat kita akan menuai. Kita akan lihat orang itu berubah. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat musuh kita berubah? Karena kita tawar hati berbuat baik. Sebetulnya tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita konsisten mengajarkannya. Dan tidak ada seorang pun yang binasa kalau kita mau konsisten menolongnya. Yang ketiga, kita belajar bagaimana Yesus menghadapi fitnah. Yesus mengerti pembalasan datang dari Tuhan. Siapa kita ini? Yesus aja tidak membalas kejahatan dan kejahatan, karena pembalasan itu bukan hak kita, pembalasan haknya Tuhan. Di ayat 28, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia dapat diampuni. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat lagi diampuni selama-lamanya. Yesus tidak melawan, Yesus tidak membalas, tapi Yesus mengerti pembelaan haknya Tuhan. Berarti hal yang sama. Orang boleh memfitnah kita, orang boleh menghina kita, tapi sekali lagi pembalasan datang dari Tuhan. Orang-orang yang melawan orang benar, Allah akan membelanya. Sebagai hamba Tuhan, kembali mengingatkan, bisa saja orang memfitnah kita, tetapi satu hal, jangan sakit hati, jangan balas kejahatan-kejahatan, tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatu. God is in control. Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah dapat membuktikan kemenangannya bagi orang-orang yang benar. Buktinya, Yusuf yang dijahati oleh kakak-kakaknya, Yusuf yang difitnah oleh istri Potifar, tapi Yusuf lah yang dibela. Yusuf yang dipromosikan. Yusuf jadi pemimpin atas mereka semua. Daud yang dijadikan anak tiri oleh keluarganya. Daud yang dihina oleh orang tuanya. Daud yang tidak dianggap oleh kakak-kakaknya. Justru Tuhan membela Daud. Dia malah jadi pemimpin atas bangsa Israel. Tuhan Yesus yang difitnah. Tuhan Yesus yang dimaki-maki. Tuhan Yesus yang dijegal, dianiaya, dibunuh. Bapa membela. Buktinya Yesus makin dipromosikan. Di hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Berarti hal yang sama. Seburuk apapun situasi yang kita alami, segelap apapun orang menghina kita, orang menganiaya kita, orang memfitnah kita, saya mau beritahu kepada kita semua bahwa Tuhan bela Anda setelah Anda bereaksi dengan positif. Mungkin Anda belum melihat waktunya, tapi suatu kali Anda akan melihat sama seperti Yusuf, suatu kali melihat sama seperti Daud, suatu kali akan melihat sama seperti Yesus, suatu kali melihat, maka hal yang sama Anda suatu kali akan melihatnya. Jadi belajar hari ini bagaimana Yesus
menghadapi fitnaan. Yang pertama, Yesus tetap tenang dalam menghadapi fitnaan. Yang kedua, Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajarkan kebenaran dan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang menyakiti. Dan yang ketiga, Yesus mengerti pembelaan selalu datang dari Tuhan. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.